Al-Quran. Ya, belum lagi kita menelaah ke kitab-kitab hadisnya. Ya, kitab hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh para ulama. Ya. Bahkan di sini dikatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu berwasiat juga kepada siapa? Kepada umatnya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kata? Usikum bittaqwallahi azza wa jalla. Ya, aku wasiatkan kepada kalian itu agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wassama' wa ta'ah. Ya, dan mendengar serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'ammar 'alaikum 'abdun fa innahu may yashminkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaikum bisunnati. Jadi kita diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di dalam wasiatnya ini adalah alaikum, hendaklah kalian itu bisunnati Rasulillah. Ya, dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu agar memegang teguh sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunnatul khulafa'ir rasyidin, ya, dan sunnahnya ya khulafa'ir rasyidin, ya, khalifah-khalifah yang Rasulullah pilih, ya, al-mahdiyin min ba'di, ya, adalah orang yang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdu 'alaiha. Bahkan diibaratkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan agar kita berpegang itu seperti abdu 'alaiha bin nawajid. Peganglah kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti apa? Seperti kalian menggenggam dengan gigi geraham kalian. Gini. Saking harus kita berpegang dengan sunnahnya Rasulullah dan sunnahnya falah khurafa'ir rasyidin. Ya. Wa iyyakum wa muhaddatsal, dan hati-hatilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa muhaddatsil umur, dengan perkara-perkara yang baru. Perkara-perkara yang baru. Ya. Perkara-perkara yang baru. Ya. Apa sih perkara yang baru? Banyak penjelasannya ya. Tidak semua perkara yang baru itu, ya, kata di sini dia fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap perkara yang baru seluruhnya itu bid'ah, dhalalah. Ya. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, menyesatkan katanya. Setiap sesuatu yang baru itu menyesatkan. Tapi ulama sendiri mempunyai ya perincian di dalam masalah bid'ah itu. Ulama membagi, ada ya namanya bid'atun hasanah, bid'atun sayyi'ah, bid'atun madhmumah. Banyak perincian telah diperincikan ulama, dan ini harus kita pelajari. Ya, jangan semua kita ambil bahwasanya kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sudah sesat. Dan setiap sesuatu yang menyesatkan itu masuk neraka. Tidak seperti itu. Kita juga harus belajar apa itu bid'ah sana. Karena punya definisi tersendiri. Ya. Kemudian di dalam syair tadi, wasiatnya daripada ya, tidak hanya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kita. Rasulullah, bahkan khulafa'ur rasyidin pun semua mereka punya wasiat-wasiat tersendiri. Ya, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab ini. Dijelaskan bahwasanya Sayyidina Ali berwasiat. Ya, wa min wasayal Imam Ali radhiyallahu anhu qauluhu li ba'd ashabihi. Dan daripada wasiat-wasiatnya Imam Ali karramallahu wajha, ya, perkataan beliau kepada sebagian daripada sahabatnya. Apa kata beliau? Apa wasiat beliau adalah laisal khair an yukthira malak. Ya, bukanlah satu kebaikan, kata Sayyidina Ali, engkau ini memperbanyak daripada hartamu, wa waladaka, dan anakmu. Ya. Walakinnal khair, akan tetapi kebaikan yang sebenarnya itu adalah an yukthira ilmak, adalah memperbanyak ilmumu. Ya. Jadi kata Sayyidina Ali, bukanlah suatu kebaikan itu engkau ini hanya memperbanyak daripada harta, bukan juga daripada memperbanyak keturunan. Tidak. Akan tetapi apa kata Sayyidina Ali? Kata Sayyidina Ali, yang bagus engkau untuk memperbanyak adalah ilmumu, perbanyaklah. Ya. Karena kita tahu hadisnya baginda Rasulullah SAW bahwasanya menuntut ilmu itu ya minal mahdi ilallah, dari buayan. Rasulullah bilang dari kecil maksudnya. Kita sudah diperintahkan oleh ya Rasulullah SAW untuk agar menuntut ilmu. Ya, agar kita menuntut ilmu. Ilallah, sampai ke liang lahat. Jadi kita tidak punya fase untuk berhenti daripada menuntut ilmu. Ya. Begitu pula sebagaimana dicontohkan ya sebagaimana sering Al-Fakir ceritakan kepada antum-antum sekalian bahwasanya ya teman-teman guru-guru kita di sana di Hadramut, mereka itu tidak pernah lelah daripada menuntut ilmu. Ya,
Mulai dari umur 4 tahun mereka sudah mulai memegang Al-Quran. 3 tahun, 7 tahun udah hafal Al-Quran. Ya. Kemudian baca kitab lagi mereka, Safina, Mukhtasar, ya, Mukhtasar Shaghir, Mukhtasar Kabir, sampai yang tua. Yang tua pun mereka masih memegang kitab Syarahul Minhaj, ya. Ini Najmul Wahaj, mereka kaji kepada mufti-mufti yang ada di sana. Itu mencontohkan pengamalan mereka terhadap hadis. Yang kita ya sangat sepertinya sayangkan ya kalau kita ya memang tidak semuanya, masih banyak di luar sana kita ya melihat bahwasannya daripada guru-guru kita masih ada yang terus menambah ilmunya ya. Cuman kalau bisa kita semua ini yang tahu, tetap kita ambil ilmu ya sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata pesannya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Lalu di dalam syair tersebut dikatakan usikumu ya ma'syaral ikhwani. Beliau berwasiat kepada kalian wahai ikhwan. Ikhwan itu seperti apa? Allah Subhanahu. Ikhwan itu apa sih? Ikhwan itu adalah saudara. Ya. Dalam bahasa Arab, ikhwan itu adalah saudara kan? Saudara. Kemudian saudara ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa itu saudara? Bagaimana itu saudara? Allah katakan, ya, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin, sesama mukmin lainnya itu ikhwah, bersaudara. Jadi kita ini semua bersaudara. Maka wasiat ini tertuju kepada kita semua. Agar kita selalu melakukan ya, apa yang diwasiatkan oleh Allah, Rasul, ya, khulafa rasyidin, kemudian para ulama. Nah ini. Jadi wasiat ini tertuju kepada kita semua. Ya, karena kita bersaudara. Bukan hanya khitabnya kepada satu orang, tidak. Tapi ya ma'syaral ikhwan. Wahai para saudara sekalian. Ini kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Alaikum katanya. Hendaklah kalian itu. Ya, ini isim fi'il. Ya. Warada bima'na al-amr wa huwa min asma'il af'al as-sama'iyah bima'na ilzam. Artinya ilzam. Hendaklah kalian, haruslah kalian, bagi maknanya seperti itu. Ya. Bitta'atid dayan, taat ya dengan agama ya. Jadi perintah ini adalah sebuah perintah ya, bitaatillah maksudnya agar kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala ini wajib hukumnya ya, ala kulli mukallaf, bagi setiap orang yang mukallaf ya, syar'an ya, secara syar'an, wahiyal islam wal istinqiyad wal khudu' lillahi ta'ala. Jadi taat kita ini itu secara syariatnya adalah istislam. Apa makna istislam? Ya, apa istislam? Kita punya istislam, artinya kita harus ya memasrahkan diri. Kemudian wal inqiyad, dan berkeyakinan, wal khudu', dan menunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. I'tiqadan ya, dengan berkeyakinan ya, wa qaulan ya, perkataan, wa amalan, amal, wa sirran secara rahasia, wa alanan apa? Sirran rahasia, alanan secara tampak ya. Fi kulli ma amara bihi, itu semua kita harus mengerjakan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa naha anhu ya, dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian daripada taat secara syariat. Taat itu ya adalah sebagaimana yang sudah kita sampaikan kepada antum sekalian. Lalu lawan daripada taat apa? Tentu taat. Taat ini sebagaimana tadi istislam wal inqiyad wal khudu' lillahi ta'ala, i'tiqadan ya, wa qaulan wa amalan, sirran wa alanan. Pasti punya lawan kata, yaitu adalah lawan katanya adalah apa? Lawan katanya adalah di sini dikatakan ya al-isyan, maksiat. Apa? Taat lawannya maksiat. Maksiat ini apa? Ya. Maksiat ini apa pengertiannya? Maksiat pengertiannya adalah ya, artinya mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan daripada taat. Ya. Kebalikan daripada taat
Kemudian taat itu sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyempurnakan, kita punya tata cara di dalam penyempurnaan taat itu. Agar taat kita ini bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara agar taat kita tadi menjadi sempurna? Ya. Wala tatimmu ta'atullahi azza wa jalla, maka tidak akan sempurna taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ya bi ta'ati khatami rusulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah dengan kita mentaati apa yang diperintah dan apa yang dilarangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar taat kita kepada Allah sempurna dengan mengikuti apa yang diperintahkan, apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika qarranallahu taala ta'atahu bi ta'atihi. Maka daripada hal itu Allah Subhanahu wa taala menggabungkan, membarengkan antara taatnya ya, taatnya kepada Allah dan taatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amaral ibada bihima, dan memerintahkan kepada hamba agar mentaati keduanya. Ya. Jadi kemudian setelah itu Allah menertibkan bagi orang yang taat kepada Allah serta taat kepada Rasulullah dengan apa? Dengan al-fawzul azim. Apa? Keberhasilan yang sangat luar biasa besarnya. Was-sa'adatul khalidah alaihima. Ya. Dengan sa'adah, dengan kesenangan, kebahagiaan ya, terhadap, karena kita telah taat kepada kedua hal tersebut. Kepada yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada Rasulullah SAW. Serta sebaliknya bagi yang maksiat terhadap kedua yang satu zat ya, dan satu makhluk ya, adalah apa? Ada ketentuan, ada ketertiban yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau hasil lah kita sebut. Seperti apa? Wal khusranul mubin. Apa namanya? Khusran. Kegagalan yang sangat jelas atau kerugian. Ya. Wasyaqawa ala tarkihima. Ya. Dan kesusahan terhadap meninggalkan kedua hal tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Wala tubtilu a'malakum, dan jangan kalian ya batalkan amal-amal kalian. Itu yang pertama. Banyak ini dalilnya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam Al-Qur'an, may yuti'ir rasul, barang siapa yang mentaati Rasul, faqad ata Allah, maka dia telah mentaati Allah. Wah. Kemudian wa man tawalla fama arsalna alaihim hafizah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat dan kepada Allah dan Rasulnya, wa yakhshallah, dan takut kepada Allah, wa yattaqih, dan bertakwa kepadanya, faulaika humul faizun, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keberhasilan. Sebagaimana sudah kita sampaikan tadi. Dan masih banyak lagi. Ya. Masih banyak lagi dalil-dalil tentang perintah ketaatan tersebut dibarengkan dengan taatnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali di sini Syekh tersebut mendatangkan dalil-dalilnya. Dalil-dalil daripada ketaatan. Bahkan di dalam kitab As-Sahihain dijelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, idza nahaitukum an syai'in, apabila kami perintahkan kepada kalian atas sesuatu, larang kalian terhadap sesuatu, fajtanibuh, maka jauhkan, maka tinggalkan. Wa idza amartukum bisyai'in, apabila ya kami atau saya memerintahkan terhadap kalian terhadap sesuatu, fa'tu minhu mastata'tu, maka kerjakan sesuatu tersebut semampu kalian. Ya. Banyak lagi. Ya. Di sini ad-dayan al-qahar wal hakim. Intinya ad-dayan tadi yang kata musannif tadi, bi ta'atid dayani, adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentu setelah taat tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran setelah taat tersebut ya.
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila salihan fali nafsih." Barang siapa yang beramal suatu kebajikan, maka untuk dia sendiri. Fali nafsih wa man asa'a fa 'alaiha. Begitu juga ketika seseorang melakukan kejelekan, ya, amal itu untuk dirinya sendiri. Ya, wa ma rabbuka bidzallamil 'abid. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan zalim terhadap hambanya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, ya, bagi orang yang beramal baik, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal suatu kebaikan, walaupun kebaikan tersebut sebesar biji dzarrah, ya, maka khairan yarah, kebaikan tersebut akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal, ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin, ya, begitu juga sebaliknya. Barang siapa wa may ya'mal, ya, barang siapa yang mengamalkan suatu kejelekan, ya, walaupun itu sebesar biji dzarrah, maka Allah Subhanahu wa taala akan juga memperlihatkan nanti di hari kiamat. Ya. Dari hari kiamat nanti. Kemudian di sini akan, ya, mungkin minggu depan insyaallah akan menjelaskan tentang bagaimana wasiat beliau, bagaimana untuk menjaga waktu, karena waktu itu, ya, adalah sesuatu yang Ra'sul Malika. Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam Bidayatul Hidayah, waktu itu ibaratkan, ya, Ra'sul Mal, apa? Modal utama kita. Ketika kita hendak berdagang, pasti kita butuh modal utama. Nah, ini atau waktu atau umur, ya, Imam Ghazali mengatakan diibaratkan seperti modal utama kita. Adalah dengan umur ini kita bisa melakukan apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, menjauhi apapun yang Allah, ya, larang kepada kita. Ini modal utama kita. Apakah kita akan menjadi sa'id nantinya atau asyagi, orang yang bahagia atau orang yang tidak bahagia. Nah, ini melalui umur tadi. Ya, mungkin ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang lebih Al-Fakir mohon maaf, kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Fakir mohon ampun. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad باسم ختام الأنبياء صلى الله على